Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Rekan-rekan sekalian, mahasiswa pasca sarjana Setiami, perkenankanlah kami dari kelompok 6 akan menyampaikan paparan review jurnal penelitian yang diajukan untuk memenuhi salah satu syarat dalam mengikuti ujian akhir semester. Kelompok kami dalam hal ini mengambil jurnal penelitian yang berjudul Pengaruh Struktur Modal dan Ukuran Perusahaan terhadap Nilai Perusahaan. Sebelum kami memasuki materi review jurnal ini, perkenalkanlah saya memperkenalkan kelompok 6 yang terdiri dari saya sendiri, Dedi Supriyadi, nomor 2 Mas Ido Hilka Jirahya. Halo Mas Ido. Yang ketiga, paling cantik di antara kita, Mbak Rizky Indah Kaningrum. Halo Mbak Rizky. Ya Pak. Oke, lanjut ke slide berikut. Dalam jurnal penelitian ini, kami melakukan identitas dari jurnal yang akan kita review, identitas dari jurnal penelitian yang kita kaji, antara lain jurnal ini ditulis oleh Dedi Irawan dan Nur Hadi Kusuma dengan mengambil judul Pengaruh Struktur Modal dan Ukuran Perusahaan terhadap Nilai Perusahaan. Instansi dari objek penulisan adalah Program Studi Manajemen Pendidikan Islam STIT Pringsewu Lampung. Alamat email sesuai dengan tertera, nama penerbit Jurnal Aktual Setia Krishna Negara. Dilanjut, Mbak. Next. Oke, dilanjut, Mbak. Next. Latar belakang dari jurnal ini adalah penulis melihat optimalisasi nilai perusahaan yang merupakan tujuan perusahaan dapat dicapai melalui pelaksanaan fungsi manajemen keuangan, di mana setiap keputusan keuangan yang diambil akan sangat berpengaruh terhadap keputusan keuangan lainnya dan tentunya akan mempunyai dampak pada nilai perusahaan. Faktor lainnya yang mempengaruhi nilai perusahaan adalah ukuran perusahaan. Ukuran perusahaan dianggap sangat mampu mempengaruhi nilai perusahaan. Ukuran perusahaan dibedakan menjadi 3 kategori. Nah, penulis menyajikan perusahaan berskala besar, perusahaan berskala menengah, perusahaan berskala kecil. Semakin besar ukuran, semakin besar skala perusahaan, maka tentunya akan menjadi lebih mudah bagi satu perusahaan dalam memperoleh sumber pendanaan yang dipergunakan untuk operasional dari perusahaan tersebut. Next, Mbak. Harga saham yang tinggi cenderung menjadikan nilai perusahaan juga tinggi. Semakin tinggi nilai perusahaan mengindikasi peningkatan laba pemegang saham. Sementara harga saham di pasar modal terbentuk berdasarkan kesepakatan antara permintaan dan penawaran investor. Nilai perusahaan dalam penelitian itu diidentifikasikan sebagai nilai pasar. Nilai pasar merupakan persepsi pasar yang berasal dari investor, kreditur, dan stakeholder lain terhadap kondisi perusahaan yang tercermin pada nilai pasar saham perusahaan yang bisa menjadi ukuran nilai perusahaan sebagai faktor yang dapat mempengaruhi nilai perusahaan. Salah satunya adalah struktur modal dan ukuran perusahaan. Next, Mbak. Rumusan masalah. Dari latar belakang permasalahan yang setelah diuraikan di atas oleh penulis dalam jurnal penelitian, antara lain dapat disimpulkan ada 2 permasalahan pokok, yaitu yang pertama, bagaimana pengaruh struktur modal terhadap nilai perusahaan, bagaimana pengaruh ukuran perusahaan terhadap nilai perusahaan. Lanjut, Mbak. Tujuan penulisan. Dari rumusan masalah yang penulis uraikan, maka dapat diuraikan tujuan penulisan review jurnal ini antara lain mengetahui pengaruh struktur modal terhadap nilai perusahaan. Yang berikut, mengetahui pengaruh ukuran perusahaan terhadap nilai perusahaan. Lanjut.
Untuk session berikut, pembicaraan masalah kerangka pemikiran penulisan, kami serahkan kepada rekan kami, Saudara Ido Hilkaji Rahya. Dipersilakan. Oke, saya lanjut Pak Didi. Terima kasih paparan dari awal. Sekarang saya akan melanjutkan tentang kerangka pemikiran penulisan. Ini kerangka sederhana. Yang pertama, sebagai awal acuan kita tentukan yaitu capital structure atau sebagai struktur modalnya. Yang kedua, dialurkan sebagai size, sebagai ukuran perusahaan. Dan ini kedua struktur ini akan mempengaruhi dan membentuk suatu nilai dari suatu perusahaan. Dari alur penelitian secara sederhana ingin mengetahui pengaruh intinya Pak ya, untuk mengetahui struktur dan ukuran perusahaan terhadap nilai perusahaan. Keterkaitan pola pada jurnal ini dilandasi adalah bergejolaknya suatu perubahan perusahaan di mana setiap karyawan yang ada menjadi suatu sasaran, suatu keadaan di mana karyawan itu menjadi target untuk goyahnya atau adanya suatu PHK. Disinilah alur yang menunjukkan bagaimana pengaruh dari struktur modal maupun ukuran dari suatu perusahaan itu dipandang oleh karyawan. Next, Mbak. Nah, dari hipotesa jurnal penelitian tersebut dari awal secara eksplisit H0 hipotesa pertama tidak ada pengaruh struktur modal dan ukuran perusahaan terhadap nilai perusahaan. Yang menjadi acuan utama yaitu satu struktur modal berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan, yang hipotesa pertama. Yang kedua, ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan. Keterkaitan H0, H1 dan H2 ini nanti akan diuji secara SPSS dengan aplikasi. Ini menunjukkan bagaimana adanya pengaruh nanti. Nah, pengaruh-pengaruh ini nanti akan diuraikan ke belakang untuk review kita. Lanjutkan. Oke, untuk pengumpulan data ini diajukan, diuraikan berdasarkan populasi dan sampel dalam jurnal yang ada ini. Populasi dalam jurnal penelitian ini adalah semua perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2014 sampai 2016. Dari 152 perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama 2014 dan 2016. Ini dari 152 populasi yang ada, kita ambil sampel. Dalam penelitian ini ditentukan dengan menggunakan metode purposing sampel. Metode ini membatasi pemilihan sampel berdasarkan kriteria tertentu, hanya sebagai perusahaan manufaktur. Selain itu tidak boleh, tidak diuraikan. Next. Kenapa kok menggunakan manufaktur? Karena sesuai dengan acuan jurnal kajian ini, manufaktur ini mengolah suatu bahan setengah jadi menjadi barang jadi. Dengan acuan di sinilah banyaknya prosedural yang pasti dilakukan suatu perusahaan untuk melakukan keadaan struktur modal yang terus bergejolak. Nah, ini dalam penelitian ini kriterianya yaitu perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2014 sampai 2016. Yang kedua, perusahaan manufaktur memberikan dividen secara berturut-turut selama 2014-2016. Jadi perusahaan yang selalu memberikan acuan pembagian dividen yang terdaftar di BEI ini yang diambil sebagai sampelnya. Yang ketiga, perusahaan manufaktur yang terdapat di BEI pada tahun 2016 dan laporan keuangannya yang telah diaudit. Jadi dividen dibagikan dan keuangannya sudah teraudit. Jadi inilah sampel yang akan diambil dari review jurnal tersebut. Nah, data penelitian ini bisa diakses pada website www.idx.co.id sebagai
pedoman dalam pengambilan data menggunakan annual report perusahaan tersebut periode 2014 sampai 2016. Oke, lanjut, Mbak. Ya. Untuk kajian, saya langsung aja. Untuk pengkajian, ada dua pembahasan utama, yaitu kajian struktur modal maupun perusahaan maupun ukuran. Secara garis besar, setelah diuji dengan SPSS, utamanya struktur modal mempunyai tingkat signifikansi sebesar 0,772 yang apabila dibandingkan dengan derajat kesalahan yang telah ditentukan yaitu sebesar 5% dari acuan H0 hipotesa pertama, maka nilai signifikansi variabel struktur modal lebih besar dari derajat kesalahan. Hal ini berarti H0 ini acuannya diterima oleh H1. Hipotesa hipotesa yang secara eksplisit menentang hipotesa 1 ini bisa diterima. Jadi nanti akan diuraikan lebih lanjut tentang struktur modalnya. Kenapa H0 bisa diterima? Yang kedua, ukuran perusahaan. Ukuran perusahaan mempunyai tingkat signifikansi sebesar 0,001 yang apabila dibandingkan dengan derajat kesalahan yang telah ditentukan yaitu sebesar 5% acuan dari program SPSS, maka nilai signifikansi variabel ukuran perusahaan lebih kecil daripada derajat kesalahan. Hal ini berarti H0 ditolak dan H2 diterima. Acuan, lanjut Pak. Hasil kajian yang utama ini, yang lebih pas, hasil kajian review jurnal ini menunjukkan bahwa struktur modal tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Dan hal ini sesuai dengan penelitian yang menemukan bahwa struktur modal berpengaruh positif dan signifikan terhadap nilai perusahaan. Perbedaan hasil ini mungkin disebabkan oleh perbedaan sampel, kembali lagi, variabel sampel perusahaan yang diteliti dan juga perbedaan tahun observasi. Dalam teori agensi, pendekatan pengawasan eksternal yang dilakukan melalui penggunaan hutang. Jadi saya garis bawahi struktur modal yang utama yang menjadikan keadaan tidak stabil, yang menjadikan acuan yaitu adalah hutang. Hutang di sini membuat kecenderungan suatu nilai perusahaan itu tidak sesuai, kurang maksimal. Untuk operasional, jadi tanggapan karyawan itu kurang positif. Sedangkan operasional wajib harus ditingkatkan. Jadi acuannya di situ struktur modal tidak berpengaruh. Karena apa? Di bursa efek Indonesia ini yang diteliti hanya manufaktur saja. Untuk penambahan hutang dalam struktur modal dapat menguraikan penggunaan saham sehingga meminimalisasi biaya keagenan ekuitas. Akan tetapi perusahaan memiliki kewajiban untuk mengembalikan pinjaman dan membayarkan beban bunga secara periodik. Nah, ini efek-efek yang ada. Selain itu, penggunaan hutang yang terlalu besar juga akan menimbulkan konflik yang keagenan antara stakeholder dan debt holder sehingga memunculkan biaya keagenan hutang yang terus bergejolak. Inilah lanjut. Maka disimpulkan secara garis besar ukuran perusahaan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap nilai perusahaan. Oleh karenanya dapat disimpulkan semakin besar ukuran perusahaan maka nilai perusahaan akan semakin tinggi. Nah, ukuran perusahaan tidak terpengaruh pada nilai perusahaan. Perbedaan hasil ini mungkin disebabkan oleh perbedaan jumlah sampel. Ini balik lagi dari kajian jurnal ini, dan perusahaan yang diteliti juga perbedaan tahun observasi. Perusahaan yang diteliti cuma manufaktur dan observasinya selama 2 tahun, 2014 sampai 2016. Ukuran perusahaan yang tinggi menyebabkan nilai perusahaan yang semakin tinggi pula.
Hal ini disebabkan karena perusahaan yang besar cenderung memiliki kondisi lebih stabil. Bisa dilihat seperti Unilever, seperti banyaklah Kimia Farma, gitu. Perusahaan besar yang nilainya stabil, dan kondisi tersebut menjadi penyebab atas naiknya harga saham perusahaan di pasar modal. Investor memiliki ekspektasi yang besar terhadap perusahaan besar. Ekspektasi investor berupa perolehan dividen bagian hasil dari perusahaan tersebut dalam peningkatan. Permintaan saham perusahaan akan dapat mengacu pada peningkatan harga saham di pasar modal. Peningkatan tersebut menunjukkan bahwa perusahaan yang dianggap memiliki nilai yang lebih besar. Hal pengujian hipotesis kedua, nah ini sesuai dengan agensi teori, karena perusahaan besar yang memiliki biaya keagenan yang lebih besar akan menggunakan informasi yang lebih luas. Hal ini dilakukan untuk mengurangi biaya keagenan. Jadi biaya operasional yang terlalu besar, mengurangi itu biar satu jalur biar lebih cepat. Tujuannya di sini untuk menentukan ukuran perusahaan. Di samping itu perusahaan yang ukurannya lebih besar cenderung memiliki public demand dan akan informasi yang lebih tinggi dibanding perusahaan yang berukuran lebih kecil. Jadi ukuran perusahaan ini lebih cocoknya ada suatu ukuran sebagai alur operasional yang disebutkan Pak Dedi di awal. Operasional disederhanakan biar lebih gampang. Jadi sebesar apapun, ya biaya operasional tidak terlalu membengkak. Utamanya manufaktur lebih banyak operasionalnya untuk menentukan barang. Nah untuk selebihnya, untuk berikutnya lanjut ke Mbak Ida terhadap review jurnal selanjutnya. Terima kasih. Ya, selanjutnya saya akan membacakan penutup. Terima kasih, Pak Ido. Penutup, ada kelebihan jurnal penelitian. Poin pertama, jurnal ini menggunakan bahasa yang sederhana sehingga akan mudah untuk dipahami oleh para pembaca seperti saya, pengkaji ilmu ekonomi secara pemula. Selanjutnya, pada jurnal ini membahas kajian struktur modal, ukuran perusahaan, dan nilai perusahaan yang diuraikan dengan terstruktur, diikuti data dan teori yang selalu berkembang. Lalu, pembahasan pada jurnal ini dibuat secara singkat dan padat sehingga pemahaman pada jurnal ini akan lebih berbobot. Kemudian ada kekurangan jurnal penelitian. Poin pertama, abstraknya masih memakai bahasa Indonesia. Lalu nomor halaman urutannya tidak sesuai atau diambil langsung dari kumpulan buku. Terus terdapat beberapa kata yang tak sesuai dengan penggunaan EYD. Lalu pengelompokan list daftar pustaka antara buku, jurnal, dan sumber internet tidak ada atau masih dicampur. Kesimpulannya, hasil kajian jurnal penelitian ini menunjukkan bahwa struktur modal tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Artinya, apabila perusahaan mengubah struktur modalnya, maka nilai perusahaan tidak akan berpengaruh. Hasil penelitian ini juga membuktikan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap nilai perusahaan. Artinya, besar atau kecilnya ukuran perusahaan berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Saran dari review jurnal ini yaitu kajian penelitian selanjutnya disarankan untuk menambah sampel dengan menggunakan perusahaan selain perusahaan manufaktur, dan periode yang digunakan sebaiknya ditambah agar hasil lebih bisa digeneralisasi. Selanjutnya disarankan juga untuk reviewer untuk menambah variabel independen lain yang mungkin dapat mempengaruhi nilai perusahaan seperti profitabilitas, keputusan pendanaan, dan kebijakan hutang dalam mengoptimalkan nilai perusahaan dan lain-lain. Assalamualaikum. Terima kasih. Selanjutnya saya kembalikan ke Pak Dedi. Oke, terima kasih Mbak Rizky, Mas Ido telah menyampaikan, memaparkan review jurnal penelitian
yang tadi pembahasan masalah 2 poin pokok. Jadi kredibilitas dari suatu perusahaan yang kita lihat dari 2 poin pokok yang tertuang dalam tersebut, yaitu adalah masalah struktur modal dan ukuran perusahaan. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya buat rekan-rekan mahasiswa pasca sarjana. Semoga apa yang disampaikan oleh kami kelompok 6 semoga bermanfaat, dan tentunya kami akan membuka kritik-kritik, diskusi-diskusi di kesempatan berikut. Saya ucapkan salam sehat. Terima kasih. Jazakumullah khairin jaza, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.